Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BG Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 6, sub 2, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, mata pelajaran yang dibahas adalah Bahasa Indonesia dan juga IPA. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah memasuki subtema 2 di tema 6 ini. Pada sub 2 memiliki judul Hebatnya Cita-Citaku. Setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Contohnya adalah pekerjaan hebat berikut ini. Coba amati gambar berikut. Apakah kamu mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Nah, untuk mencari tahu, silakan kalian baca teks berjudul Kisah Seorang Guru Anak Berkebutuhan Khusus. Guru untuk anak berkebutuhan khusus berbeda dengan guru lainnya. Anak berkebutuhan khusus bisa dikatakan sebagai anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik secara fisiknya atau tampilan luarnya, kemudian mental, intelektualnya, atau bisa dikatakan otaknya, lalu tingkat sosialnya maupun emosionalnya, yang berpengaruh pada proses pertumbuhan atau perkembangannya dibanding dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Ya, bisa dibilang mereka adalah anak-anak yang luar biasa. Dikatakan luar biasa karena mereka tetap mampu menjalani hidup dengan hal-hal yang ada dalam diri mereka. Nah, anak-anak seperti ini biasanya disekolahkan di SLB atau sekolah luar biasa, khusus untuk anak-anak seperti mereka. Nah, guru untuk anak berkebutuhan khusus harus memiliki tingkat kesabaran dalam mendidik anak-anak tersebut agar anak-anak tersebut lebih percaya diri dalam menghadapi kehidupannya dan mengembangkan bakat yang mereka miliki. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian baca teks yang Bapak sebutkan tadi. Selamat membaca. Nah, berikutnya, mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks tadi. Nomor 1, siapakah Sanggita Lahman? Nah, kalau kalian sudah membaca dengan baik, Sanggita Lahman adalah seorang dokter, namun berubah profesi menjadi seorang guru sekolah dengan murid yang berkebutuhan khusus. Kemudian, mengapa ia ingin menjadi seorang guru? Alasannya, karena pada saat itu ia melihat tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga ia memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan untuk membantunya menjadi seorang guru anak berkebutuhan khusus. Selain itu, karena ia sudah mencintai kegiatannya tersebut. Nomor 3, sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sanggita Lahman untuk menjadi guru yang baik? Nah, Sanggita Lahman kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Nomor 4, menurutmu sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Nah, banyak sikap yang perlu dipelajari untuk menjadi guru yang lebih baik. Pertama, memiliki sikap sabar, tanggung jawab, baik hati, ramah, dan peduli. Nah, itu beberapa contoh jawaban. Mungkin kalian bisa kembangkan sesuai dengan pengetahuan kalian. Setiap orang memiliki cita-cita yang baik.
Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu. Berikutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana teknik-teknik dalam membuat puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Kamu dapat menuliskan semua hal yang kamu pikirkan dalam bentuk puisi, termasuk cita-cita. Melalui puisi, kamu dapat menunjukkan bahwa kamu memiliki cita-cita yang hebat dan mulia. Sebelum belajar membuat puisi, kamu harus memperhatikan beberapa persiapan dalam membuat puisi berikut. Pertama, kamu harus menentukan tema puisi yang disukai. Tema puisi merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam sebuah puisi. Tema dapat membantu pengarang untuk membuat puisi tidak keluar dari ruang lingkupnya. Jadi, puisi akan tetap sesuai topik. Contohnya, jika guru memberikan tema puisi tentang cita-cita, berarti ruang lingkup kamu dalam membuat puisi adalah berhubungan dengan beberapa pekerjaan atau cita-cita. Contohnya, guru, dokter, arsitek, tentara, atau hal yang lainnya. Kedua, siapkan peralatan tulis. Ketiga, lakukanlah observasi terhadap topik atau objek pada tema puisi yang akan kamu buat. Observasi disebut juga sebagai pengamatan. Observasi atau pengamatan bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi atau hayalan kamu terhadap puisi yang kamu buat. Contohnya, jika kamu akan membuat tema puisi dengan cita-cita seorang guru, berarti kamu harus melakukan pengamatan atau observasi terhadap pekerjaan seorang guru. Misalnya, bagaimana dia mengajar, apakah dia mengajar dengan lembut, dengan baik, dengan tegas, bagaimana cara dia memberikan ilmu kepada kalian. Nah, itu harus kalian amati, sehingga nanti kalian bisa masukkan dalam kata-kata pada puisi kalian. Atau kalian ingin membuat tema berhubungan dengan kupu-kupu, berarti kamu harus mengamati hewan kupu-kupu tersebut. Entah sayapnya yang indah, atau bagaimana dia hinggap di bunga, bagaimana dengan cara dia terbang, dan bagaimana dengan cara dia hidup. Nah, itu akan membantu kamu dalam membuat puisi yang bagus sesuai topik yang dibahas. Observasi dapat dilakukan berulang kali agar dapat memperoleh lebih banyak inspirasi. Selanjutnya, tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. Contohnya, kamu akan menggunakan tema polisi. Nah, peristiwa yang dimaksud, apakah peristiwa saat polisi tersebut mengayomi masyarakat, atau peristiwa saat polisi tersebut mengatur lalu lintas, atau peristiwa saat polisi tersebut membantu korban bencana alam. Nah, itu harus disesuaikan. Selanjutnya, catatlah setiap informasi yang dibaca atau disimak tersebut dan kalian tuangkan dalam bentuk puisi kalian. Nah, itu adalah beberapa hal atau persiapan untuk membuat puisi. Kalian bisa mencoba membuat puisi kalian di rumah. Selanjutnya, coba perhatikan bagian-bagian puisi yang berjudul Cita-Citaku karya M. Ridwan Hafidz. Nah, puisi ini menceritakan cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Silakan kalian cermati isi puisi tersebut baik-baik. Kemudian, jawablah beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan puisi tersebut. Selamat mengerjakan. Perhatikan gambar di sebelah ini. Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Ya, dokter hewan. Adakah di antara kamu yang ingin menjadi dokter hewan seperti gambar tersebut? Dokter hewan dapat membantu mengobati hewan yang sedang sakit. Seorang dokter hewan harus mengetahui bagian-bagian tubuh hewan. Dokter hewan juga harus mengetahui tentang siklus hidup hewan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan teks berikut ini. Tahukah kamu, tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri-ciri metamorfosis sempurna ada dua. Pertama, terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Kedua,
terdapat fase pupa atau kepompong. Jadi, hewan yang mengalami metamorfosis sebagian besar mengalami fase menjadi kepompong atau pupa, kecuali katak. Secara umum, untuk serangga terdapat 4 fase dalam metamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Imago adalah serangga yang sudah dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Kemudian metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama bentuknya dengan bentuk ketika mereka dewasa dan tidak melalui tahap menjadi kepompong. Fase dalam metamorfosis tidak sempurna yaitu telur, nimfa atau serangga atau hewan yang masih muda yang mirip dengan hewan dewasa, lalu terakhir imago, fase dewasa. Metamorfosis tidak sempurna dialami beberapa hewan seperti kecoa dan belalang. Berikut ini Bapak akan jelaskan beberapa daur hidup hewan. Pertama, daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air, seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian, tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Selanjutnya kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Seperti yang sudah disebutkan, kecoa merupakan serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kemudian daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Capung menaruh telurnya di dalam air. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa atau imago. Terakhir, daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Nah, karena nyamuk mengalami fase pupa atau kepompong, maka nyamuk merupakan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Selanjutnya, mari berlatih. Buatlah kelompok terdiri atas paling sedikit 3 orang. Setiap kelompok akan mencari informasi tentang daur hidup 2 ekor hewan yang berbeda berdasarkan pilihan yang terdapat pada tabel di bawah ini. Ada pasangan kambing belalang, kucing dan kecoa, ayam dan katak, kadal dan kupu-kupu, anjing dan nyamuk, ular dan capung. Kemudian, catatlah semua informasi yang kalian dapat di dalam diagram berikut ini. Lakukan untuk kedua hewan yang telah kamu pilih dan sertakan juga gambar daur hidup hewannya. Bapak contohkan sebagai berikut. Gambar hewan, gambar ayam, kemudian nama hewannya, ayam, lalu cara berkembangnya kamu pilih. Cara berkembang biak ayam, apakah dengan cara bertelur atau beranak? Nah, kemudian gambar daur hidup ayam tersebut. Selanjutnya, buatlah penjelasan dari daur hidup tersebut. Misalnya, dari telur ayam, kemudian telur menetas, lalu mengeluarkan anak ayam, kemudian anak ayam atau itik tumbuh menjadi ayam muda hingga menjadi ayam dewasa. Lalu jenis daur hidup, kalian tentukan apakah ayam itu mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna,
atau tidak mengalami metamorfosis. Nah, lakukan juga terhadap daur hidup hewan yang kalian pilih. Selamat mengerjakan. Setelah kalian membuat 2 daur hidup hewan yang berbeda tersebut, sekarang lengkapi tabel berikut untuk mendapatkan kesamaan dan perbedaan antara kedua daur hidup hewan pilihanmu. Bapak contohkan dari yang tadi, perbedaan daur hidup hewan 1 dan hewan 2, yaitu ayam dan katak. Ayam, jenis daur hidupnya adalah tidak mengalami metamorfosis, sedangkan katak, jenis daur hidupnya metamorfosis sempurna. Lalu, kesamaan daur hidup hewan 1 dengan hewan 2 yaitu ayam dan katak sama-sama bertelur. Nah, sekarang cobalah kalian buat berdasarkan hewan pilihanmu. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.